Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pembelajar, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai aturan turunan fungsi aljabar. Aturan turunan fungsi aljabar. Fungsi aljabar. Ada beberapa aturan yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah jika fungsi itu dalam bentuk konstanta, berarti satu, jika fungsinya itu adalah fungsi fx, misalkan dia dalam bentuk konstanta, maka turunannya atau f aksen x ya itu adalah pasti 0 ya, karena konstanta itu sebenarnya di sini ada x pangkat 0. Jadi konstanta boleh angka berapapun, atau misalkan pi, 2pi, 3pi. Nah, itu contohnya. Contohnya di sini misalkan saya punya fx sama dengan 5. Nah, maka turunannya f aksen x itu sama dengan 0. Contoh kedua, misalkan saya ada fungsi y sama dengan 2 plus 3pi. Nah, maka atau fungsi yx gitu ya, fungsi y atau fungsi yx, fungsi y dalam bentuk x. Nah, kalau ini kita turunkan terhadap x atau dy per dx, nah, berarti karena dia tidak ada variabel x, artinya kita anggap sebagai konstanta, maka turunannya juga pasti 0. Yang kedua adalah aturan untuk fungsi fx dalam bentuk a dikalikan x pangkat n, maka turunannya f aksen x itu, karena turunan maka n nya pangkatnya turun ke depan, berarti nanti menjadi n dikalikan a kalikan x pangkat, namanya turunan berarti pangkatnya berkurang 1, yaitu n dikurangi 1. Nah, contohnya yuk, berarti contohnya misalkan saya punya fx itu sama dengan 2x pangkat 3. Maka turunannya ini f aksen x ya, itu berarti 3-nya kita pindah ke depan, berarti menjadi 3 dikalikan 2x. Nah, karena turunan pangkatnya berkurang 1, yaitu menjadi 3 dikurangi 1, atau sama dengan 6x pangkat 2. Yang ketiga adalah misalkan ada fungsi fx itu dalam bentuk dua fungsi yang dijumlahkan, misalkan ada fungsi u, fungsi itu juga dalam variabel x, ditambah fungsi v itu juga dalam variabel x. Nah, maka turunannya f aksen x. Nah, karena penjumlahan ini nanti masing-masing kita turunkan, berarti turunannya adalah fungsi u itu sendiri, nah, ditambah turunan dari turunan fungsi u ditambah turunan dari fungsi f nya. Nah, kalau ini ditambah berarti nanti ditambah, kalau nanti dia dikurangi, nah berarti kalau nanti dia dikurangi berarti nanti di sini juga pasti dikurangi. Contohnya, nah contohnya adalah misal kita punya fx itu sama dengan 2x kuadrat plus 3x. Nah, 2x kuadrat plus 3x, maka turunannya f aksen x sama dengan, nah ini kita turunkan sendiri, berarti berapa tadi? 2, 2-nya akan pindah ke depan jadi 4 ya. Jadi 4 kalikan x. Nah, yang ini turunnya 1 ke depan, jadi 1 kali 3 3. Jadi dia menjadi 3, x nya pangkat 0. Pangkat 0 itu berarti 1, berarti
menjadi 4x pang plus 3. Yang keempat adalah ya. Yang keempat itu jika fungsi itu adalah perkalian dua fungsi, misalkan fungsi u dikalikan dengan fungsi v. Nah, maka turunannya, ya, turunan dari fungsi itu alias f aksen x itu sama dengan, jadi turunan dari fungsi u, turunan yang fungsi yang pertama ya, berarti u aksen x dikalikan, nah v-nya ini tetap dikalikan atau dikalikan dengan fungsi v, nah ditambah bergantian. Tadi yang kita turunkan u-nya, sekarang yang kita turunkan v-nya, berarti v aksen x dikalikan u x. Nah, ya, tadi kalau hasil perkalian nanti jadi u aksen v ditambah v aksen u, bergantian menurunkannya. Contohnya misalkan ada fungsi fx itu sama dengan x kuadrat min 4x, kita kalikan dengan 2x plus 3. Nah, berarti ini kita anggap sebagai u, ya. Ini kita anggap sebagai u karena fungsi u dalam bentuk x. Yang ini kita anggap sebagai fungsi v. Nah, sehingga kita bisa menurunkannya. Jadi turunannya f aksen x atau df per dx nya itu di u aksennya kita turunkan di sini, atau kita turunkan dia menjadi 2x min 4. Nah, kita kalikan f nya, v nya adalah 2x plus 3 ya, ditambah ini turunan dari v yaitu 2 kita kalikan dengan x kuadrat min 4x. Nah, kalau misalkan mau diuraikan, lanjutkan, berarti ini 2x kali 2x adalah 4x ya. Di sini 4x kuadrat dan 2x kali ini adalah 6x. 6 ini dengan ini adalah berapa? Min 8 ya. Berarti 6 ditambah min 8 itu berarti min 2x. Nah, min 4 kalikan 3 adalah min 12 ditambah ini kali ini 2x kuadrat nih min 8x. Nah, itu bisa kita lanjutkan sendiri. Berarti berapa ini? Nah, berarti ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4x kuadrat dengan 2x adalah 6x kuadrat, dan min 2 dengan min 8 itu berarti min 10x dan min 12. Yang kelima adalah jika fungsi itu merupakan pembagian, berarti fx itu sama dengan ux dibagi vx. Nah, ux dibagi vx. Maka kita lihat turunannya, berarti turunannya dia f aksen x. Nah, ini mirip dengan perkalian, maka yang kita turunkan adalah pembilangnya dulu, berarti kita punya ux, tapi diturunkannya berarti u aksen x dikalikan dengan vx. Nah, karena ini pembagian, maka dia min v aksen x dikalikan ux dan dibagi dengan vx. Fungsi vx itu kita kuadratkan. Nah, itu ya, nanti fungsi vx nya kita kuadratkan. Contohnya misalkan saya ada fungsi fx
itu adalah sebuah fungsi dalam bentuk pembagian, misalkan kita punya 4x kuadrat min 5 dibagi dengan 2x plus 3. Nah, maka turunannya, atau misalkan kita buat dulu dalam bentuk UV ya, tadi turunannya f aksen x itu sama dengan turunan dari fungsi pembilang itu adalah 8x ya. Berarti dia menjadi 8x ya, ini 8x dikalikan dengan v nya yaitu 2x plus 3 dikurangi, nah turunan dari v nya itu adalah 2 dikalikan fungsi u nya u yaitu 4x kuadrat min 5. Nah, masih dibagi dengan v kita kuadratkan yaitu 2x plus 3 kita kuadratkan. Nah, jadi hasilnya adalah kita kalikan ini berarti 16x kuadrat ya, ini kali ini ditambah dengan 24x min 8x kuadrat plus 10 per, nah ini boleh kita jabarkan atau misalkan kita biarkan aja gitu, jadi tergantung situasinya. Jadi 2x plus 3 kuadrat, nah berarti misalkan ini mau disederhanain lagi, 16 kurangi 8 berarti dia 8x kuadrat 24 tetap ya karena nggak ada temannya, plus 24x plus 10. Nah, kita pecah misalkan ini berarti menjadi 4x kuadrat, kemudian ini 2 kali depan kali belakang yaitu 12x plus 9. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang keenam. Nah, ganti warna, pilih. Oke, siap. Kita pilih warna orange. Yang keenam itu adalah jika fungsinya lain, misalkan fungsinya ada pangkatnya gitu ya. Fungsinya ada pangkatnya, misalkan di sini ada fungsi u. Nah, fungsi u itu dalam variabel x dan fungsi itu dipangkatkan n. Nah, maka turunannya f aksen x. Nah, triknya ini berarti namanya turunan pasti pangkatnya pindah ke bawah, turun. Nah, ini ini n nya pindah ke depan berarti dia nanti menjadi n dikalikan dengan fungsi u itu ya, fungsi u. Nah, tadi turunan itu mengurangi pangkat berarti pangkatnya ini berkurang 1, n min 1. Nah, ini masih dikalikan dengan turunan dari fungsi u ini sendiri yaitu u aksen x. Nah, contoh yuk, misalkan kita punya fx, fungsi fx itu 3x min 5 kita pangkat dengan 4 misalkan, maka turunannya f aksen x. Nah, jadi pangkatnya ini pindah ke depan, nanti dia menjadi 4 dikalikan dengan ya ini fungsinya yang di dalam kurung itu tetap ya. Nah, sekarang pangkatnya ini berkurang 1 yaitu menjadi 3 dikalikan turunan dari dalam kurung ini yaitu 3. Nah, sehingga kita punya nilai 12 dikalikan 3x min 5 pangkat 3. Oke, contoh misalkan lagi contoh kedua 1 gitu ya. Ini contoh kedua, misalkan ada y sama dengan akar dari katakanlah ini ada akar x. Nah, akar x ditambah 2x kuadrat. Akar x ditambah 2x kuadrat, mana ini? Oke, jadi kalau ketemu ini akar itu kan sebenarnya pangkat, pangkat setengah. Nah, jadi kita rubah dulu, jadi bentuk
perpangkatan itu bisa kita rubah dulu, dia menjadi yang akar ini berarti dia akan berubah menjadi pangkat setengah. Nah, jadi akar yang dalam ini juga pangkat setengah ditambah yang ini biar yaitu 2x pangkat 2. Nah, setelah ini baru kita turunkan, berarti y aksennya turunannya dalam bentuk x ya. Nah, ini fungsi yang berpangkat, berarti pangkatnya pindah ke depan, jadi dia adalah setengah. Nah, fungsi yang di dalam ini tetap yaitu x pangkat setengah ditambah 2x kuadrat. Nah, pangkat setengah ini tadi dia berkurang 1/2 dikurangi 1 berarti menjadi min setengah. Nah, masih dikalikan dengan turunan dari fungsi yang dalam kurung ini. Nah, x pangkat setengah turunannya berapa? X pangkat setengah itu berarti turunannya adalah setengah ya. X nya berarti dikurangi 1 yaitu min setengah ditambah ini kita turunkan berarti menjadi 4x pangkat 1. Nah, kalau mau kita jabarkan kembali berarti pangkat min itu bisa kita bawa ke bawah ya, karena setengah itu tadi asalnya pangkatnya akar, berarti kalau kita bawa ke bawah nanti dia menjadi 1 per, nah, dia kedudukannya sekarang setara dengan 2, berarti 2 kalikan x pangkatnya ini setengah ya, setengah itu berarti akar ditambah 2x kuadrat, ini masih di akar lagi ya, akarnya dari sini ya. Ini tadi negatif berarti kita bawa ke bawah menjadi penyebut dalam bentuk akar. Berarti ini kita buat dia menjadi, karena ini perkalian, nah, jadi kita kalikan dengan ini juga sama yaitu 1/2 kali akar x, kita kasih kurung ya, plus 4x. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan latihan. Misalkan diminta jika fungsi fx itu 2x kuadrat plus 5x min 3 per x plus 3. Oke, turunannya berapa kan? Oke, kalau misalkan kita pakai aturan turunan tadi yang atas yaitu turunan pembagian ya, yang ini berarti u aksen dikalikan v dikurangi v aksen u per v kuadrat. Oke, kita turunkan dulu yang u. Nah, turunnya u adalah berapa? 4x plus 5 dikalikan dengan v nya adalah x plus 3 dikurangi dengan turunan dari v ini adalah 1 dikalikan dengan 2x kuadrat plus 5x min 3 masih dibagi dengan yaitu v kita kuadratkan, yaitu x plus 3 kita kuadratkan. Ya, kita kalikan nanti 4x dikalikan x adalah 4x kuadrat, dan 4x kalikan 3 adalah 12x, 5 dikalikan ini 5x berarti 12 tambah 5 adalah 17x, 5 kalikan 3 adalah 15 dikurangi itu adalah 2x kuadrat min 5x plus 3. Nah, kita bagi, nah, ini kita kuadratkan yaitu x kuadrat plus 6x plus 9. Kita lanjutkan, 4x kuadrat dikurangi 2x kuadrat yaitu 2x kuadrat, 17 dikurangi 5 itu plus 12x, 15 ditambah 3 plus berapa? 18. Nah, ini kita bagi dengan x kuadrat plus 6x plus 9. Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, di sini misalkan ada jika fungsi fx itu 5 kali. Nah,
4x 2 pangkat 3, maka turunannya berapa gitu ya. Jadi bisa kita kerjakan langsung. F aksen X ya. Jadi ini adalah gabungan, berarti ini kita anggap sebagai U, ini kita anggap sebagai V nya. Nah, jadi U aksen turunannya adalah 5 konstanta bagi turunannya adalah 0 dikalikan U. Nah, itu berarti 4x min 2 pangkat 3 ditambah sekarang turunannya V. Nah, U nya ini tetap ya nanti U aksen. Nah, U berarti U nya biarin aja, kita tetap tulis, kita tulis di belakang aja. Nah, ini adalah fungsi dalam bentuk pangkat. Nanti pangkatnya turun, berarti 3 dikalikan 4x min 2. Nah, berarti pangkatnya berkurang 1, berarti menjadi 2 dikalikan turunan dalam kurungnya dia, yaitu 4. Nah, sekarang dikalikan dengan U nya adalah 5 ya. Berarti yang bagian ini tadi itu adalah V aksen. Nah, ini 0 ya. Jadi kita tinggal lihat 3 dikalikan 4 20, berarti 60 ya. 60 dikalikan 4x min 2 pangkat 2. Saya kan? Oke, selanjutnya ini jika fx itu adalah bentuk pecahan kemudian dipangkatkan 3, berarti ini gabungan ya. Ini tadi kita anggap sebagai U, ini kita anggap sebagai V. Nah, tahu gini. Jadi fungsi ini kita turunkan, tadi fx nya kita anggap sebagai fx nya ya. Jadi fx nya kita anggap sebagai suatu fungsi U pangkat 3. Nah, fungsi X kita pindah di bawah ya. Jadi fx nya itu kita anggap sebagai suatu fungsi, berarti fx itu adalah suatu fungsi U. Nah, fungsi U dia pangkat 3. Artinya kalau kita turunkan berarti nanti dia menjadi 3 di f aksen X sama dengan 3 dikalikan dengan U kalikan X, pangkatnya berubah menjadi 2, masih kita kalikan dengan fungsi turunan fungsinya U. Nah, dengan turunan fungsi U ini adalah pecahannya dia. Nah, pecahannya dia ya, dari 3x plus 2. Kita cari berarti U aksen X nya. Nah, turunannya adalah pembilangnya dia 3x plus 2 kita turunkan, yaitu 3 kita kalikan dengan 4x plus 3 dikurangi turunan dari 4x plus 3 atau pelungan penyebutnya yaitu 4, kita kalikan dengan 3x plus 2. Nah, masih dibagi dengan penyebutnya dikuadratkan, itu 4x plus 3 kita kuadratkan. Di sini kita punya berapa? Yaitu 3. Ini nanti biarkan aja ya, berarti dia punya 12. Ini 3 kalikan 4 kan 12. Ini juga 12, habis dong. Nah, ini 9, ini min 8, berarti tinggal positif 1/4x plus 3 pangkat 2. Nah, jadi ini bisa kita kembalikan di sana ya. Kita kembalikan ke sini, kita lanjutkan. Warnanya beda. Jadi 3 kita kalikan dengan fungsinya yaitu 3x plus 2 dibagi dengan 4x plus 3. Nah, jadi dia pangkat 2 dikalikan dengan turunannya dari yaitu 1/4x plus 3 kuadrat. Nah, kita sesuaikan dengan pilihan jawaban yang ada, berarti kuadrat ini 3, berarti dia tetap 3 kita kalikan dengan 3x plus 2 kuadrat, yang ini melebur jadi 1, ini pangkat 2, ini pangkat 2, berarti dia menjadi pangkat 4. 4x plus 3 kita pangkatkan 4.
gitu ya. Jadi jawabannya mana? 3 dikalikan X pangkat